Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Usviati, mahasiswa doktoral Studi Islam UIN Ponorogo. Sebelum saya memaparkan hasil penelitian ini, izinkan saya menyampaikan kajian yang saya angkat berangkat dari kegelisahan akademik terhadap perubahan fungsi ruang dalam tradisi pendidikan Islam. Masjid yang pada masa awal Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas intelektual, sosial, dan pendidikan. Mengalami transformasi seiring perkembangan zaman hingga melahirkan institusi madrasah sebagai ruang belajar yang lebih terstruktur. Namun transformasi ini bukan sekedar perubahan fisik atau spesial semata, melainkan juga mencerminkan pergeseran nilai, pola interaksi, serta orientasi pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menelusuri geologi ruang belajar tersebut untuk memahami bagaimana perubahan itu terjadi. Apa faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana implikasinya terhadap praktek pendidikan Islam kontemporer. Dengan demikian, melalui paparan ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika historis dan konseptual dari transformasi ruang belajar, khususnya dari masjid ke madrasah. Hari ini akan memaparkan penelitian tentang geonologi ruang belajar transformasi spesial masjid ke madrasah. Perspektif Ahmad Shalabi. Latar belakang penelitian. Masjid awalnya berfungsi sebagai pusat utama pendidikan Islam, tempat berlangsungnya halaqah dan transmisi ilmu pengetahuan. Seiring perkembangan zaman, tradisi transformasi historis menuju madrasah sebagai ruang belajar yang lebih terstruktur. Dalam konteks modern terjadi pergeseran fungsi ruang belajar yang ditandai dengan sekularisasi dan kehilangan nilai spiritual. Permasalahan utama. 1. Melemahnya integrasi nilai keislaman. 2. Hilangnya ruh spiritual. 3. Krisis karakter. Yang 4. Desakralisasi ruang belajar. 5. Dominasi plafon. Tujuan dan metodologi. Kerangka penelitian untuk mengkaji transformasi ruang belajar Islam. Tujuan penelitian yang pertama menganalisis transformasi masjid ke madrasah secara historis. Kedua, mengkaji pemikiran Ahmad Shalabi dalam kitab At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Ketiga, merumuskan solusi rekonstruksi ruang belajar Islam ideal. Metodologi, pendekatan kualitatif, deskriptif. Kedua, studi pustaka atau library research. Ketiga, analisis isi atau konteks analisis. Keempat, pendekatan geologis, historis, dan filosofis. Perspektif geologis. 1. Masjid sebagai pusat integrasi. Masjid berfungsi sebagai pusat integrasi ibadah dan ilmu pengetahuan. Sistem halaqah menjadi metode pembelajaran utama yang menghubungkan spiritualitas dengan transmisi keilmuan.
Yang kedua, madrasah sebagai spesialisasi. Munculnya madrasah merupakan spesialisasi ruang belajar yang tetap mempertahankan nilai dasar masjid dan roh spiritual. Transformasi ini adalah perluasan fungsi, bukan pemisahan. Nilai-nilai filosofis pendidikan Islam. 1. Tauhid dan adab. Yang kedua, integrasi ilmu dan amal. Ketiga, hubungan guru dan murid. Yang pertama, tauhid dan adab. Tauhid sebagai fondasi utama seluruh proses pendidikan Islam. Adab dalam pembelajaran menjadi landasan interaksi yang bermartabat antara guru dan murid. Yang kedua, integrasi ilmu dan amal. Kesatuan antara pengetahuan dan pengalaman. Ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Amal tanpa ilmu dapat menyesatkan. Jadi keduanya harus berjalan selaras. Yang ketiga, hubungan guru dan murid. Hubungan harmonis guru dan murid sebagai kunci transmisi ilmu. Pembentukan karakter melalui pembiasaan dan lingkungan pembelajaran yang holistik. Temuan penelitian. Temuan utama, madrasah merupakan ekstensi organis dari masjid, bukan entitas terpisah. Ruang belajar berfungsi sebagai media pembentukan karakter, melampaui sekedar dimensi fisik semata. Implikasi kunci. Pembiasaan dan lingkungan menjadi faktor determinan dalam pembentukan karakter. Transformasi spesial tidak memutus nilai spiritual yang menjadi ruh pendidikan Islam. Krisis kontemporer ruang belajar. 1. Dimensi spiritual. Hilangnya dimensi spiritual dalam ruang belajar modern menjadi tantangan utama. Dominasi pendekatan plafon dan desakralisasi telah mengikis nilai-nilai sakral yang seharusnya melekat dalam proses pendidikan Islam. Yang kedua, pemisahan ilmu. Pemisahan ilmu dan nilai moral menciptakan kesenjangan fundamental. Fokus berlebihan pada aspek kognitif tanpa pembentukan karakter menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual namun lemah secara spiritual. Solusi Ahmad Shalabi. 1. Rekonstruksi ruang belajar. 2. Storytelling Islami. 3. Manajemen integrasif. 4. Hidden curriculum. Yang kelima, pembentukan karakter. Kesimpulan. Transformasi masjid ke madrasah merupakan perluasan fungsi, bukan pemisahan. Kritis pendidikan kontemporer berakar pada desakralisasi ruang belajar dan hilangnya dimensi spiritual dalam sistem pendidikan. Penting untuk mengembalikan ruh spiritual dalam sistem pendidikan Islam. Madrasah harus menjadi ruang transmisi ilmu sekaligus pembentukan karakter. Integritas moral peserta didik adalah tujuan akhir pendidikan Islam. Implikasi dan rekomendasi. Pertama, redesain ruang belajar dengan nilai spiritual yang kuat. Kedua, integrasi kurikulum formal dan hidden kurikulum. Yang ketiga, penguatan peran guru
sebagai teladan moral dan ilmiah. Yang keempat, penciptaan lingkungan belajar mendukung pembentukan karakter. 5. Revitalisasi peran masjid dalam ekosistem pendidikan Islam. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.